Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anis Nusron, dosen Yadika Bangil, yang paling top Markotop. Sekarang saya mau wawancara dengan alumni setia Yadika Bangil lagi. Dia itu alumni Yadika lulus sekitar 4 tahun yang lalu ini ya. Berapa tahun ya ini? 5 tahun yang lalu. 5 tahun. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Tua ya. kayak ini, Pak. Tua BGT, angkatan tua BGT ini. Oke, perkenalkan dulu siapa Din namanya Din? Nama saya Dina Dewi Miskia, saya alumni dari Setia Yadika angkatan 2012. Suaranya singkat lah Din. Nama saya Dina Dewi Miskia, saya alumni dari Setia Yadika angkatan 2012. Lupa kayaknya Pak, 2012 apa 2011 coba? Ketuaan kamu Din. Ketuaan kayaknya. Oke Din ya, ini Din, ini aku ambil topiknya sama, distract your mind. Terus untuk kali ini saya bahas temanya lulus kuliah buka warung. Nah, kalau kemarin temanya lulus kuliah buka kaplingan, sekarang lulus kuliah buka warung. Sekarang zamannya warung ya. Bukan Din. restoran tak Pak? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan. Kayak di belakang Mudah-mudahan, itu, amin. Din. Itu restoran nih, kafenya itu, Din. Mudah-mudahan seperti itu nanti, Din. Amin, amin. Oke, Din ya. Saya mulai, Din. Saya ingat, Din, kamu waktu itu kuliah dan kamu pakai seragam pabrik, Din. Ya, terus kamu kerja di pabrik di Panasonic kalau nggak salah ya. Waktu itu kerja di pabrik Panasonic. Terus? Itu pabrik ketiga yang saya Pak? Yang saya masuki waktu itu. Oh, sudah ketiga itu Panasonic? Iya, sudah ketiga. Waduh, kalau 5 dapat hadiah kamu beli 5 gratis. Piring cantik. Oke ya. Oke Din, ceritakan Din, awal kamu kuliah di Setia Yadika Bangil, kenapa kok milih di Setia Yadika Bangil? Padahal pada waktu itu kamu sudah bekerja di PT Panasonic ya. Saya pikir kalau di Panasonic sih gajinya udah tinggi. Kenapa Din, kamu kok mau kuliah di Setia Yadika Bangil Din? Pertama kali saya di Setia Yadika itu awalnya itu waktu SMA itu saya dapat beasiswa dari SMA Yadika. Kan kalau dapat beasiswa dari Yadika otomatis kuliahnya juga di Yadika Pak. Oh gitu. Waktu itu saya juara 2. Waktu kelas 3 saya juara 2, jadi saya dapat beasiswa di situ. Makanya saya ngambil jurusan manajemen ekonomi di Setia Yadika. Terus kan waktu itu kamu sudah kerja kan? Tapi iya. Kenapa kok kamu kok tetap ambil kuliahnya? Kenapa kok nggak berat di kerjanya kok? Kenapa waktu itu ambil kuliahnya? Kan sayang loh Din, kerjanya. Waktu sekolah itu memang pengennya kuliah, cita-citanya kuliah gitu kan. Tapi lihat teman-teman yang menurut saya mereka itu anaknya orang yang cukup mampu, pengen kuliah kayak anak-anak lulus SMA langsung kuliah gitu kan. Tapi pikiran saya itu gini, nanti kalau lulus kuliah aku bukan salah. Lulus SMA. Nanti waktu lulus SMA kerja dulu. Habis itu kalau udah kerja saya mau kuliah. Pikiran anak kecil gitu kan Pak. Waktu itu akhirnya nggak tahu kenapa atau lagi hoki ya Pak. Saya dapat beasiswa waktu lulus itu. Jadi nggak sayang kerjanya ya. Tapi bisa tapi kan belum kerja waktu itu Pak. Awalnya kan saya dapat beasiswa. Habis itu saya tuh bingung gitu kan. Ini aku ambil apa enggak? Terus saya bilang sama Bapak, Pak ini aku dapat beasiswa kuliah. Ini aku ambil apa enggak gitu kan. Bapak saya tuh takutnya itu di tengah-tengah kuliah terus ada biaya yang gede itu kan. Waktu itu kan keluarga saya bukan orang yang mampu kalau nguliahin anaknya gitu kan. Habis itu bingung kan, kenapa kok orang tuaku nggak mendukung? Namanya juga pikiran anak-anak ya Pak ya. Kayak galau ngono Pak. Akhirnya kamu daftar di pabrik. Akhirnya ya udahlah. Berarti setelah kamu kuliah terus kamu daftar di pabrik? Belum. Itu waktu itu lulus SMA, kuliah itu masih Desember Pak, ya kan? Nah, kuliah itu masih Desember, terus saya ngelamar kerja dulu,
waktu itu saya nyebarin 30 lebih lamaran di daerah PIR di PIR di Bangil tuh. Terus ya itu Pak, saya naruh lamaran, nggak ada yang kepanggil. Nggak ada yang kepanggil. Habis itu ada satu perusahaan di mana masuknya itu nggak pakai nggak pakai tes, nggak pakai apa, cuman bayar 50.000 masuk Pak. Waktu itu saya pakai KKN. Waktu itu pakai hitam putih ya kayak orang lamar kerja kan ya Pak ya. Waktu masuk di situ pabrik udang daerah Gunung Gangsir Pak. Terus masuk di situ kan keren Pak, ireng putih gitu kan. Lah yang ngelamar itu pakai baju bebas Pak, ibu-ibu udah umur kan. Lah kaget kan. Loh, ini kok yang ngelamar kok ibu-ibu? Maksudnya udah umur-umur kayak ibuku gitu kan Pak. Ah ya wis lah, intinya aku tuh pokoknya aku kerja dapat duit terus buat apa namanya kan, kalau kuliah kan awalnya kan atau beli buku atau bayar itu kan Pak. Habis itu masuk di ruang HRD kalau nggak salah waktu itu Pak. Terus dia itu si HRD-nya itu bilang di sini tuh dingin, di situ itu dingin tempatnya kan pabrik udang. Di situ dingin tempatnya, kalau yang nggak mampu bisa sampai pingsan gitu kan. Lah saya mikir gini, masa iya orang yang tua-tua aja sampai bertahun-tahun di sini ya kerasan. Kerasan. Masa iya aku yang muda nggak bisa gitu Pak, pikiranku gitu. Pokoknya udah dapat duit gitu. Terus akhirnya kamu coba? Akhirnya aku coba 3 bulan di situ. Gak kuat? Kuat. Oh gitu. Kuat. Terus sambil sembari ngelamar tetap kan nunggu panggilan di PIR. Di PIR. Soalnya kan kalau di daerah PIR tuh gajinya lumayan. Terus habis itu saya coba di situ. Keterima? Sampai iya keterima. Bulan Pak, apa keterimanya? Bulan apa waktu itu Pak ya, lulus SMA itu kalau nggak salah itu Juli ya Pak ya. Juli biasanya ya, Juli itu Agustus, September, Oktober aku ada di situ. Habis itu kepanggil di PT Scandinavian Tobacco Group. Pabrik cerutu itu? Pabrik cerutu itu. Habis itu seneng, ya Allah aku kepanggil di PIR, gajinya pasti gede gini gitu Pak. Maksudnya itu saya kan udah nggak dapat uang dari orang tua saya, paling cuma dapat uang jajan berapa sih Pak ya. Berapa bulan kamu di cerutu itu, pabrik cerutu? Di cerutu itu waktu itu kontrak 6 bulan. Dapat 3 bulan dikeluarin Pak. Itu kuliah semester berapa itu Din? Belum masuk kuliah Belum Pak. Masuk sih Belum. Terus habis itu 1 bulan kalau nggak salah saya dikeluarin dari situ Pak. Oh nggak sampai 6 bulan, 1 bulan? Iya dikeluarin. Dikeluarin gara-gara ya itu. Keren plus. Dikeluarin gara-gara katanya itu rewel. Saya rewel. Tapi dia bilangnya attitude-nya kurang gitu. Tapi saya waktu itu menurut saya itu saya bener, tapi tak rasa-rasain, oh iya ya, aku salah waktu itu. Harusnya aku tuh kalau atasan saya ngomong harusnya diem gitu Pak. Tapi nyesel sih. Terus habis itu? Habis gitu. Udah masuk kuliah belum ya? Setelah di situ. Kuliah Pak, udah masuk kuliah. Masuk kuliah. Terus kamu ngelamar ke cerutu, ke Panasonic? Enggak. Belum sih Belum. Kok dowo ceritanya ini? Saya, lah kan bayangkan Pak, 30 lebih lamaran saya sebarkan setelah lulus SMA. Oh 30. 30 lebih. Ingat gitu? 30 lamaran kamu baru bisa dipanggil ya, itu panggilan untuk wawancara, untuk tes itu, bukan panggilan langsung diterima itu. Terus habis itu saya sempat ikut ikut tes apa lagi, nggak keterima Pak. Endingnya kamu kuliah semester berapa kamu diterima di Panasonic? Semester berapa ya Pak? Lupa. Semester 2. Pokoknya tahun 2012-an. Tahun 2013-an. Oh 2013, berarti 1 tahun ya? Iya. 1 tahun. Itu sebelumnya saya kerja di PT Rending, yang sekarang udah. Lo kan setelah pabrik cerutu saya dipanggil Pak ke PT Rending, di situ selama 1 tahun. Habis itu pabriknya mau bangkrut. Terus saya ngelamar di sekolah saya. Kan ada tes-tesan kan. Di SMA Yadika saya masuk di situ. Habis itu saya masuk di situ.
saya kepanggil di Panasonic. Setelah di PT Rending mau bangkrut, saya keluar dulu ke Panasonic. Lalu saya ke Panasonic, akhirnya kepanggil juga. Oh gitu cerita. Pak. Ini lika-liku para pencari kerja ini. Keren banget. Oke, Din, ketika kamu kuliah terus sambil kerja, susah nggak bagi waktunya, Din? Atau susah ya? Susah. Waktu itu saya itu kalau waktu di PT Rending itu saya sampai bayar kan ada shift 2, Pak. Shift pagi itu jam 8 sampai jam 4 sore. Itu saya bisa kuliah. Kalau shift 3, shift 2 jam 4 sore sampai jam 12 malam. Shift 3 jam 12. Berarti ganti shift harus bayar? Enggak. Kalau saya waktu ujian. Saya waktu ujian kan otomatis kan saya harus masuk kan. Meskipun saya shift 1, shift 2, shift 3 saya harus masuk. Terus lah teman-teman kan nggak mau ditukar. Lah sama mereka itu kan kayak kok enak tuker-tuker main tuker-tuker gitu kan. Akhirnya mereka itu minta duit. Saya bayar. Ya wes, saya bayar waktu itu selama seminggu itu 100 kalau nggak 200 gitu dia mau tuker, Pak. Penuh pembayaran ya. Kalau nggak gitu saya nggak bisa ikut ujian, Pak. Iya, soalnya aku dulu ingatin waktu kamu kuliah, saya ngajar itu kamu pakai baju pabrik dan saya bilang, gitulah mandi dulu dah kamu. Iya, waktu itu kuliah, kalau yang di Panasonic, kalau yang di PT Rending kan nggak ada seragam. Kalau yang di Panasonic tuh pakai seragam kan, Pak. Itu kerjanya itu 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau shift 2 jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Gitu. Jadi kalau jam 6 pagi pulang jam 6 sore saya ikut kuliah. Jam terakhir, jam pertamanya nggak ikut. Akhirnya lama-lama. Itu pengalaman, Din, ya, waktu proses. Pengalaman, Pak. Oke lah. Sekarang gini, Din, setelah kamu kuliah dan lulus, ya, alhamdulillah kamu udah lulus tepat waktu 4 tahun. Terus ya kamu itu masih berkat Pak Anies juga waktu itu Pak Anies pernah bilang gini, waktu belajar SPSS, tahu gitu kamu nggak tak lulusin. Loh iya tak? Iya. Saya bilang gitu. Waktu di rumahnya Bapak, apa sih namanya bimbingan ya? Bimbingan kan nggak bisa ngerjain SPSS waktu itu. Terus saya bilang gitu. Alhamdulillah lulus. Terus gini, Din, kamu akhirnya gimana, Din? Kamu milih nggak waktu itu kerja terus atau kuliah terus, itu jadi pilihan nggak endingnya, Din? Atau mungkin endingnya kamu gimana? Neruskan kuliah atau mengorbankan salah satunya atau gimana, Din? Waktu itu saya mengorbankan pekerjaan saya. Oh, kamu harus resign. Waktu itu waktu kerja di Panasonic kan nggak pernah masuk, Pak. Nggak pernah masuk, nggak pernah nyantol. Terus IPK turun di bawah 3. Waktu itu 2, berapa gitu loh, Pak. Habis gitu saya resign dari PT Panasonic. Keluarga saya itu udah buka warung, Pak. Udah buka warung. Saya waktu saya kerja di PT Panasonic, keluarga saya baru buka warung. Terus awal pertama kali pengen buka warung, keluarga saya itu pengennya itu jualan beli apa namanya, Pak? Di kayak Tosa atau pick up itu, pengen tuh keliling kan, keliling. Apa sih namanya, Pak? Kalau jual keliling pakai Tosa itu ya kayak atau kayak mobil gitu kan. Biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan pengennya gitu, kayak jual nasi pecel, cita-citanya keluarga saya seperti itu. Akhirnya ada tempat di terasnya bude saya. Iya, itu saya ingat warung itu kecil kok. Soalnya waktu dia jualan waktu itu etalase rokok gitu. Sama meja waktu itu 5.000 plus minum. Makan plus minum 5.000. Ya. Padahal kita kencing aja di mall 2.000. 2.000. Susu EST. Oke. Akhirnya kamu pilih, udah saya melanjutkan kuliah, saya resign dari perusahaan ya. Karena kamu lebih mementingkan kuliah kamu. Oke, Din, setelah kamu lulus, kamu selanjutnya apa yang kamu lakukan, Din? Kamu tetap ngelamar di perusahaan atau apa yang kamu lakukan, Din? Waktu itu setelah kan saya resign dari PT Panasonic. Resign dari PT Panasonic itu saya melanjutkan kuliah sama bantuin ibu di warung. Habis gitu tetap ngelamar kerja di pabrik juga. Lagi-lagi gitu.
Kamu sudah berapa kali Kan kalau saat lamaran kemarin ngulur kan? banyak Pak, hampir 100. Insya Allah hampir 100. Bolo-bolo, 100 Hampir surat 100. lamaran. Katanya yang kemarin terus ngelamar, terus ngelamar. Saya itu orangnya itu nggak gampang patah semangat, pokoknya semangat terus lah pokoknya. Sampai 100. Pokoknya hampir 100 tuh. Terus ada panggilan kerja enggak? Kan lulus SMA itu pakai ijazah SMA. Lah ini saya nyoba pakai ijazah S1. Terus apa pikiran saya itu kali aja masuk di kantornya gitu kan, atau jadi apa gitu Pak. Pengen yang lebih baik gitu kan. Katanya ibu saya, ya udahlah dicoba gitu kan, sampai disuruh disuruh ngelamar di apa Pak, PDAM ya. PDAM. Saya bilang sama ibu saya, kalau PDAM itu online mah, aku bilang gitu. Lah ibu saya cobaan gitu. Saya datangin PDAM, akhirnya ketemu Pak Erwin. Oh, Pak Erwin Iya, saya baru tahu kalau Pak Erwin ada di di PDAM situ Pak. Loh, Dina gitu. Akhirnya terima sama Erwin. Ya, Erwin itu temannya dia seangkatan. Pak Erwin teman kuliah sekelas. Iya. Terus kaget Pak Erwin, loh kok di sini Din? Iya Pak, saya mau ngelamar di PDAM di sini katanya. Saya bilang gitu. Kalau di sini tuh online Din gitu. Ya saya ngerti kalau di situ tuh online Pak. Saya pengen lihat ibu saya seneng gitu. Oke, akhirnya dari lika-liku ditolak itu Din. Terus kamu kok langsung memutuskan kok terjun langsung ke warung Din. Itu gimana Din ceritanya Din? Oh itu waktu itu kan yang bantuin ibu saya kan juga istilahnya masih merintis. Katanya ibu, ya udahlah sama bantuin di sini dulu gitu kan, bantuin di sini dulu. Ya udah saya terus sama ibu bantuin tiap hari ya. Waktu dulu itu masih Pak? Semuanya dikerjakan sendiri. Semuanya dikerjakan sendiri. Itu waktunya itu sampai maghrib, pertama kali jualan ibu saya sendiri itu sampai maghrib. Lama-lama ya capek juga. Akhirnya sama saya sampai duhur, sampai jam 1 udah ditutup. Terus lama-lama keasikan, keenakan langsung terjun. Akhirnya di situ mau ya tetap tetap bukan dipanggil ya, ada yang nawarin jadi guru atau jadi apa, ada yang nawarin Pak. Ayo Din kerja sama aku di jadi admin gini, bayarnya sekian. Ya udahlah di sini aja gitu. Udah maksudnya keren udah kayak udah males, udah enjoy. Udah enjoy di sini Pak. Nanti kalau saya ke situ mulai lagi dari awal, terus nguras pikiran juga. Ini aku udah asik, udah kayak hobi gitu Pak. Perjalanannya setelah dia udah menekuni di dunia warungnya, itu banyak sekali tawaran untuk kerja bagi dia, tapi dia udah menikmati situasi situ sih, akhirnya dia menolak ya. Iya, itu pilihan juga sih ya. Terus ini Din, saya melihat, saya kan sering makan di tempat kamu Din. Ini kamu sampai bisa sewa ruko itu Din ya. Hebat kamu. Karyawan kamu berapa? Sekarang 3. Awalnya itu ada berapa ya Pak? Awalnya itu ada 5. Awalnya 5, sekarang 5. Sekarang cuma 3 karena kemarin corona. Oh, sepi juga. Sepi juga. Tapi ini Din, aku juga lihat kamu kalau sore buka just tip ya, jasa titipan. Iya, buka just tip, buka jualan kelilingan gitu. Juga ya. Ya apa Din ceritanya Din? Kok asik sih Din? Pertama mulai sewa ruko ya Pak ya? Sewa ruko. Saya tahu gitu ruko Din. Berapa Din? Setahunnya Din, rukonya Din? 1 tahunnya itu 20 juta. 20 juta. Setahunnya 20 juta. Ya awalnya itu pertama kan mulai masih etalase kecil ya Pak ya. Masih etalase kecil, terus lama-lama mulai dikenal orang, habis itu punya rezeki beli etalase kayak gerobak, terus habis itu sampai ada kulkasku dibeli sama dia. Freezer, kulkas, display kulkas. 3 kulkas. Tapi kulkasnya masih bagus Pak sampai sekarang Pak. Oke, kenapa kamu kok sekarang? Terus abis gitu kan ada GoFood Pak, kan ada pembukaan, bukan pembukaan, saya mulai ada Gojek, GoFood gitu kan.
Nah, itu saya inisiatif, iya ya, tak masukin di GoFood biar apa namanya, biar dikenal orang. Kalau biar rame sih enggak, biar dikenal orang gitu kan Pak. Terus habis gitu ya udah mulai ya namanya rezeki terus meningkat gitu. Terus ada ruko kosong di sebelah kan itu bekasnya bakso, habis itu beli disewa. Mudah-mudahan bisa dapat dibeli Din ya. Amin. Dulunya itu gini Pak, seandainya apa pendopo depan warung itu apa namanya Pak, pengadilan bekas pengadilan disewakan. Itu bukan disewakan, tiba-tiba punya kita gitu kan, angen-angen. Terus habis itu ya namanya apa ya Pak, mimpi. Iya. Tapi waktu pindah di sini tuh ya kayak mimpi. Terus ceritakan yang Just Tip itu Din. Jasa titip itu. Sekarang jualannya dia itu banyak juga sih di statusnya itu jualan donat menul apa aja itu semuanya dijual. Itu Pak, kan kalau sore kan saya nganggur. Kalau sore nganggur. Terus enggak waktu itu punya pikiran pas apa namanya liburan sama teman-teman ke Jogja. Ke Jogja itu gimana kalau kita buka Just Tip itu awalnya pikiran gitu. Ke Jogja itu ya. Just Tip apa aja sampai itu naik kereta saya Pak, bawanya itu gini nggak kayak liburan, kayak kulaan. Kayak kulaan waktu itu. Terus lama-lama apa namanya buka Just Tip kok keenakan, kok lumayan ya hasilnya gitu. Kalau misalnya saya Just Tip mie gacoan itu Pak, satu itu misalnya saya patok 4.000, kalau yang apa titip? namanya kalau yang titip ada 100. Oh, sampai 100 barang Din. Iya, saya pernah bawa apa namanya? keranjang apa namanya? Keranjang di sepeda motor itu saya yang nyetir sendiri, saya bawa sendiri, saya antar sendiri. Itu kalau 100 kan lumayan Pak. Enggak sih, kalau beli 2 itu 7.000. Kalau beli 2 itu 7.000. Kalau dikalikan misalnya 80 piece aja kan udah kelihatan Pak. Misalnya udah 200 lebih kan, 200.000 lebih. Ya udah keasikan. Akhirnya lama-lama waktu puasa saya tuh nganggur total. Kalau puasa kan baru nganggur total kan. Cuman terima pesanan aja. Terus saya jualin apa namanya? Punya saudara? Enggak, bukan punya saudara. Punya teman-teman? Punyanya yang saya temuin, tapi makanannya harus enak. Kalau saya icipin enak, itu saya berani jual gitu. Kalau nggak enak enggak? Hitung-hitung saya bantu mereka juga gitu kan Pak. Din, dari perjalanan hidup kamu menyesal nggak Din kuliah di Setiadika Bangil Din? Menyesal apa enggak Din? Enggak, seneng. Senang, kenapa Din? Seneng. Seneng, jadi senengnya itu punya teman banyak juga. Terus dari situ itu saya juga apa namanya sering kan liburan sama teman-teman itu Pak, sering liburan sama teman-teman, naik gunung apa segala macam, sampai sekarang masih suka, masih suka. Seneng karena main-mainin juga, tapi juga senangnya itu ya juga dapat ilmu, terus kenal sama dosen-dosennya juga, terus apa namanya punya pengalaman tersendiri. Meskipun kita nggak mampu buat kuliah, tapi kita perjuangannya itu gitu Pak. Soalnya gini ya, kalau kamu misalnya skupnya di teman kamu cuma teman dari TK saja, jadi pemikiranmu ya sebatas TK itu. Ketika teman kamu SMP, jadi teman-teman kamu, skup kamu, lingkungan kamu ya SMP saja. Tapi ketika kamu teman-teman kamu sarjana atau S1, jadi otomatis skop kamu juga akan bertambah dan juga pengalamanmu juga akan bertambah. Dan itu apa namanya dari mereka juga kan, mereka kan kalau di Setiadika kan enaknya itu punya teman-teman yang dewasa, terus punya teman-teman yang udah kerja semua. Beda kan kalau kuliah di lain Pak, pada masih seumuran gitu kan. Ini kan udah ada yang kerja di sekolahan, ada yang kerja jadi pegawai negeri. Itu waktu saya kerja di warung, mereka itu bermanfaat buat saya Pak. Jadi saya itu kadang ngasih makanan, kayak ada pesanan,
saya anterin ke temen saya yang guru gitu, saya anterin. Din enak, kapan-kapan aku pesen Pak. Terus saya anterin ke sana Pak, temen saya yang di RSUD juga ada. Akhirnya pesen sampai sekarang juga langganan. Rate. Oh iya Rate ya. Rate langganan saya Pak. Pesan untuk nanti calon-calon lulusan setia DK Bangil atau mungkin pesan untuk mahasiswa yang aktif Din, gimana Din pesannya Din? Dari pengalaman kamu selama ini Din. Pesan saya itu jangan putus semangat, jangan putus asa. Kalau misalnya lulus kuliah mau ngelamar sini nggak keterima, mau ngelamar ke sana gimana, terus ada yang mikir online kok, ngelamar online susah, terus putus asa kan. Saya juga pernah Pak ngelamar online putus asa, ini se-Indonesia yang ngelamar, terus nggak mungkin lah aku terima. Saya mikirnya gitu Pak. Ya udahlah, udah stop juga kayak yang di vlog kemarin. Stop juga, jangan ngelamar terus. Mending ciptain lapangan kerja atau jual apa yang kreatif gitu loh Pak. Yang kreatif. Ya wes itu Din. Terima kasih Din ya atas wawancaranya. Semoga sharing yang kamu berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Satu lagi ya. Jadi ketika kamu sudah bekerja di perusahaan, jadi kamu ketika di samping itu kamu masih SMA ya, lulusan SMA. Jadi cobalah kamu juga mengembangkan kemampuan kamu kuliah, bagi waktu, karena kita nggak tahu endingnya kita ke depan jadi seperti apa. Jangan sampai lulus sekolah habis mengenyam pendidikan terus nikah Pak. Ya nggak apa-apa sih nikah ya Pak ya. Terus apa ya Pak, yang penting tuh kita itu kayak menambah wawasan, ya boleh nikah gitu. Kok malah ke nikah ya Pak ya? Nanti nikah ya. Jadi apa ya, mending buat sesuatu yang beda buat diri kamu, buat hidup kamu, semangat, terus jangan lupa bersyukur, jangan lupa sedekah juga. Saya juga punya komunitas loh Pak. Apa komunitas apa namanya? Komunitas Nabung Berkah, komunitas sedekah. Dia kalau Jumat itu kan libur warungnya, dia juga setiap Jumat keliling nabung berkah ke masjid-masjid, ke duafa, di aktif sekali kok. Saya punya komunitas sedekah, namanya komunitas Nabung Berkah, ada di Instagramnya. Nabung Berkah, boleh di follow sambil promosi ya Pak. Jadi setiap Jumat itu saya ngadain sama teman-teman, ya nggak ngadain sih, saya ikut. Udah 4 tahun saya ikut di komunitas ini, komunitas sedekah. Biar apa ya Pak, saya dari situ juga banyak berubah sih, banyak berubah dari diri saya. Lebih bersyukur, lebih semangat, lihat kayak adik-adik yatim, terus sama orang-orang duafa itu. Pandai bersyukur ya. Oke. Udah, makasih Din ya. Karena ini mau adzan maghrib, kita juga mau makan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.